Kalau ada yang melarang ziarah Wali Songo, menziarahi para ulama, ternyata Rasulullah memang pernah melarangnya, tapi bukan karena ziarah kubur dilarang, tapi khawatir maka keimanan umat Islam yang masih labil itu kemudian jatuh kepada kesyirikan lagi. Jangan yang dilarang ziarah kuburnya. Kalau kekhawatirannya orang yang ziarah Wali Songo itu meminta-minta, menjadikan mereka sesembahan, bahkan kemudian kesyirikan, yang kita larang jangan ziarah kuburnya. Ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab para tokoh-tokoh agama untuk menguatkan, untuk mengingatkan orang-orang yang ziarah kubur. Pertama, meluruskan niat. Yang kedua, adab dan tata cara secara syar'i. Bagaimana tata cara ziarah kubur tadi? Mengingat mati, mengingat akhirat, mendoakan mereka, tabarukan. Tabarukan itu ya bahwa kita bersolawat, menyapa, salam rohani kepada mereka. Dan yang paling penting, ingatkan ketika umat Islam yang ziarah sudah kuat imannya, bahwa mereka ketika ziarah itu sebagai wasilah saja, tetapi karena nasta'in, tetap mereka memohon kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, semoga Anda semua, kita semua selalu dalam limpahan karunia dan selalu dalam bimbingan Allah sehingga bisa istiqomah dalam menjalankan kewajiban kita, baik ketika berhablum minallah maupun berhablum minannas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan baik ini kita akan mendiskusikan satu fenomena yang beberapa periode, beberapa waktu terakhir ini cukup ramai dibincangkan oleh banyak kalangan, yaitu bagaimana sih kemudian hukumnya berziarah ke makam-makam para wali, para ulama, terutama di Nusantara ini kan tradisi ziarah Masya Allah luar biasa. Bahkan banyak komunitas, banyak masyarakat menabung untuk betul-betul bisa ikut rombongan ziarah. Yang terkenal ziarah Wali Songo, kemudian di Bali ada Wali Tujuh, dan ziarah-ziarah ke tempat yang lain. Mari kita bincangkan ini karena ini sesuatu yang perlu kita berikan catatan, kita bincangkan karena ada beberapa yang kemudian mulai mengatakan ziarah kepada Wali Songo itu lebih banyak mudorotnya, bahkan akan jatuh kepada kesyirikan dan sebagainya, sehingga mereka dalam tanda petik gitu ya, tidak setuju, bahkan terus menggaungkan ziarah ini nggak ada manfaatnya. Mari kita lihat, kita kembalikan kepada bagaimana sesungguhnya agama Islam membincangkan tentang ziarah kubur ini. Sahabat-sahabatku, Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha, dan sekarang saya memerintahkan kalian untuk ziarah kubur. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sendiri mengakui pernah di awal-awal periode kerasulannya, di awal-awal Rasulullah diangkat menjadi Rasul, pernah melarang ziarah kubur. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah melarang ziarah kubur? Kita tahu persis ketika Rasulullah datang, orang-orang kafir Quraisy itu menyembah berhala. Bahkan di Ka'bah itu ada 360 berhala yang mereka sembah. Jadi keimanan mereka masih labil, keimanan kita walaupun mereka sudah masuk Islam, belum kokoh, tauhidnya belum kuat, dikhawatirkan. Maka kemudian kalau mereka ziarah kubur, kata Rasulullah, mereka kembali kepada penyembahan-penyembahan nenek moyang mereka. Sehingga ketika Rasulullah selesai menguatkan, mengokohkan tauhid umat Islam di Mekah kurang lebih 13 tahun, ketika periode Madinah umat Islam sudah kuat, kokoh, tauhidnya tidak tergoyahkan,
maka Rasulullah memerintahkan ziarah kubur. Ini yang fenomena menurut saya catatan pertama yang cukup penting. Yang kedua, di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Rasulullah juga menegaskan fenomena yang saya sampaikan tadi di riwayat Muslim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuru, kata Rasulullah. Dalam riwayat Al-Hakim ini Rasulullah mengatakan, saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang saya perintahkan kalian. Fa innahu yuraqu al-qalb, kata Rasulullah, karena ziarah kubur itu akan melembutkan hati. Wa yudmi'ul ain, akan membuat kita ini menangis. Menangis bukan untuk apa-apa, tapi menangis mengenang orang-orang yang kita sayang, sehingga dengan itu timbul ya kayak semacam cinta, semacam kerinduan yang nanti diekspresikan dengan mendoakan orang yang kita ziarahi. Wa tudzakirul akhirah, kata Rasulullah, selain melembutkan hati, membuat mata kita berlinang mengenang orang yang kita sayang, tapi ziarah kubur juga akan mengingatkan kita akan kematian dan akhirat. Tetapi Rasulullah mengakhiri hadisnya dengan mengatakan, lala taqulu hajron, kalau kalian ziarah kubur ada adab yang mesti kalian perhatikan. Salah satunya adalah jangan berkata-kata yang tidak pantas, jangan berkata-kata yang buruk, dan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan sahabat-sahabatku, malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah menyampaikan pesan dari Allah, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfiru lahum. Dalam hadis riwayat Muslim ini Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril mendatangiku dan mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu menyuruh engkau wahai Muhammad untuk mendatangi ahlal baqi. Ahlal baqi itu teman-teman, kalau teman-teman nanti ada yang pernah ziarah ke kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah, di sebelah timur Masjid Nabawi itu ada pemakaman yang cukup luas, kurang lebih 175 meter, 17.000 meter persegi, jadi kurang lebih 17 kilo lebih. Kemudian namanya pemakaman Baqi. Di dalam pemakaman Baqi itu dikuburkan 10.000 sahabat Nabi, termasuk istri Nabi Sayyidah Aisyah, putrinya Rasulullah Sayyidah Fatimah, anak-anak Nabi yang lain, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Utsman bin Affan, dan syuhada Badar. Dan bayangkan 10.000 ya anak keturunan Rasulullah juga dimakamkan di sana. Dan Allah memerintahkan langsung melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk mendatangi pemakaman Baqi yang ada di Madinah, dan agar Rasulullah mendoakan seluruh siapapun yang dimakamkan di sana. Bahkan dalam riwayat Rawah Muslim mengatakan, Rasulullah diceritakan panjang lebar oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu kalau giliran bermalam di istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah di akhir malam itu keluar rumah menuju pemakaman Baqi, dan Rasulullah mengatakan ketika memasuki pemakaman Baqi, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, salam sejahtera bagi kalian yang ada di rumah orang-orang yang beriman, artinya tempat peristirahatan orang-orang yang beriman. Wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjilun, dan kalian akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah karena kebaikan-kebaikan kalian, karena keimanan kalian, yaitu saatnya nanti surga dan pahala. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan atas izin Allah pasti nanti saya akan menyusul kalian, kata Rasulullah. Di akhir ucapan Nabi ketika memasuki pemakaman Baqi, di malam-malam akhir ketika menginap di Sayyidah Aisyah, Rasulullah mengatakan, Allahumma gfir li ahlil Baqi al-gharqat, ya Allah ampuni siapapun yang ada di pemakaman Baqi ini. Masya Allah, sahabat-sahabatku, dari beberapa hadis yang saya sampaikan tadi, memang kemudian ternyata kita dapat ambil sebuah kesimpulan. Rasulullah memang pernah melarang di awal-awal Islam ziarah kubur, tapi ketika umat Islam sudah kokoh imannya, kuat tauhidnya, Rasulullah bahkan memerintahkannya dengan berbagai manfaat tadi.
Bahkan Rasulullah sendiri diperintahkan oleh Jibril, oleh Allah lewat malaikat Jibril untuk mendatangi pemakaman Baqi. Tidak heran maka kemudian Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam kitab yang monumentalnya Ihya Ulumuddin juz keempat halaman 521 mengatakan ziaratul kubur mustahabah. Ziarah kubur itu sangat dianjurkan alal jumlah, dalam konteks ziarah kubur kepada siapapun secara umum ya. Tidak mesti kepada para nabi, para ulama, para wali, tapi kepada siapapun, orang tua kita, saudara kita, teman kita, kerabat kita. Untuk apa? Litadzakkur wal i'tibar. Kalau ziarah kubur secara umum kata Imam Al-Ghazali tujuannya untuk mengingat akhirat. Tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa kita akan mati, sehingga kemudian ada upaya perbaikan, menyiapkan bekal terbaik untuk kematian dan akhirat kita. Wala iktibar, selain untuk menyiapkan mengingat kematian dan akhirat, yaitu untuk mengambil pelajaran dari orang-orang yang kita ziarahi. Ketika kita ziarah kepada ulama, pasti mereka punya jasa, punya biografi yang luar biasa. Maka kita kemudian dengan menziarahi makam mereka, kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka yang begitu luar biasa. Kalau kita datang menziarahi tokoh-tokoh pahlawan bangsa kita, maka kemudian kita selain mengingat kematian, mengingat akhirat, kita juga mengambil pelajaran betapa mereka mencurahkan segala kehidupannya, dia korbankan untuk bangsa dan negaranya. Imam Al-Ghazali kemudian melanjutkan wa ziyaratul kuburil sholihin. Sementara ketika kita ziarah kepada makam-makam orang yang soleh, mustahabah, juga sangat dianjurkan li ajli tabarruki ma'al i'tibar. Tetapi kalau untuk orang-orang yang soleh, kita ziarah ke makam para nabi, para wali, para ulama, orang-orang yang luar biasa, itu untuk mendapatkan tabarruk, mendapatkan keberkahan, sekaligus untuk mendapatkan iktibar, yaitu mengambil pelajaran dari mereka. Tabarrukan itu sesuatu yang sangat susah dijelaskan, bukan sesuatu yang kasat mata, tetapi dengan mendatangi makam orang-orang soleh, para nabi, para rasul, ada energi positif dari mereka yang kemudian menginfluence kita, kemudian mempengaruhi kehidupan kita, sehingga energinya kemudian membuat kita bisa menjadi lebih tawadhu, lebih khusyuk, lebih baik dalam kehidupan kita. Dan ini susah dijelaskan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada sesuatu yang bersifat spiritual, tabarrukan gitu. Jadi betul-betul mengambil berkah dari orang yang kita ziarahi. Maka energi mereka karena solehnya itu. Ingat bahwa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilil amwat bal hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ali Imran 169 mengatakan, jangan kalian mengira orang yang mati di jalan Allah, para solihin itu mati. Mereka mati fisiknya, tapi rohaninya, Masya Allah, rohaninya luar biasa. Energinya terus memberkahi orang-orang yang kemudian bahkan sekedar menziarahinya. Seperti kita tahu, kalau kita ke Madinah Al-Munawwarah, sesuatu yang sangat kita impikan adalah bisa berziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dimakamkan di dekat Raudhah, di rumahnya beliau dulu yang ada di dalam Masjid Nabawi. Ada makamnya Rasulullah, ada makamnya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Dengan mendatanginya saja, apalagi kemudian kita bersalawat kepada mereka, menyampaikan salam kepada mereka, mendoakan mereka, kita dapat keberkahan dari itu semua. Jadi kesimpulannya, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, ziarah kubur memang pernah dilarang oleh Rasulullah di awal-awal Islam. Ketika Rasulullah khawatir umat Islam akan balik kepada kemusyrikan, kesyirikan, dan ketika umat Islam tauhidnya sudah kuat, imannya sudah mantap, Rasulullah bahkan kemudian menganjurkan untuk berziarah kubur. Pertama, manfaatnya saya kira adalah mengingat kematian atau mengingat akhirat. Dengan berziarah kubur, kita tahu bahwa dunia ini sementara, dunia ini fana, yang abadi adalah akhirat. Maka kematian ada sesuatu yang niscaya, sehingga dengan ziarah kubur kita akan mengingat mati,
mengingat akhirat dengan apa? Memperbaiki kualitas ibadah kita untuk bekal akhirat kita. Yang kedua, saya kira yang tidak kalah penting kalau kita ziarah kubur yang tidak boleh kita lupakan adalah mendoakan orang-orang yang wafat yang ada di dalam kuburnya. Sebagaimana Rasulullah mendoakan ahlil baqi, sebagaimana Rasulullah juga mengatakan inna hadiyatal ahya ilal amwati al-istighfar lahum. Sesungguhnya hadiah terbaik dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah wafat adalah mendoakan mereka, memohonkan ampun sama mereka. Dan itu ternyata telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ketika mendatangi pemakaman Baqi. Rasulullah juga mengatakan Allahumma ighfir li ahlil Baqi. Ya Allah, ampuni seluruh orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi ini. Yang ketiga, saya kira Imam Al-Ghazali tadi mengatakan ziarah kubur terutama kepada orang-orang yang soleh, para nabi, para ulama, para wali adalah litabarruk, untuk mengambil keberkahan, mendapatkan berkah dari orang yang kita ziarahi. Bahkan kalau kita baca surat Al-Maidah ayat 35 kan Allah sendiri mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah segala wasilah, segala perantara untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Salah satu cara wasilah tawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah agar takwa kita meningkat adalah salah satunya adalah ziarah kubur kepada orang-orang yang Allah sayangi, kepada para wali, para nabi, para ulama, as-solihin. Begitu juga kepada orang tua kita. Agar apa? Kita mendapatkan tabarrukan. Kita jadikan orang-orang yang kita ziarahi, orang-orang soleh itu sebagai wasilah, perantara yang akan menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah dengan apa? Dengan menziarahi mereka, mengambil iktibar dari apa yang telah mereka kerjakan selama hidupnya. Dan keempat, saya kira yang tidak kalah penting, jangan lupa kalau kita ziarah kubur, kita tidak sekedar mendatangi mereka, mengingat kematian, mendoakan mereka, mengambil keberkahan dari mereka, tapi yang paling penting adalah dalam kehidupan kita, ayo kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran orang-orang yang kita ziarahi, bagaimana kehidupan mereka, sampai mereka tidak saja di dunia dimuliakan, tapi ketika wafat pun banyak diziarahi orang karena legasi mereka, karena apa yang telah mereka kerjakan, mereka tanam di dunia. Itu selalu dikenang sebagai iktibar, pelajaran dan teladan bagi orang-orang yang ditinggalkan yang masih hidup. Saya kira itu beberapa catatan menarik teman-teman sekalian tentang fenomena ziarah kubur ini. Jadi firm ya, kalau ada yang melarang ziarah Wali Songo, menziarahi para ulama, ternyata Rasulullah memang pernah melarangnya, tapi bukan karena ziarah kubur dilarang, tapi khawatir maka keimanan umat Islam yang masih labil itu kemudian jatuh kepada kesyirikan lagi. Jangan, poinnya apa? Jangan yang dilarang ziarah kuburnya. Kalau kekhawatirannya orang yang ziarah Wali Songo itu meminta-minta, menjadikan mereka sesembahan, bahkan kemudian kesyirikan, yang kita larang jangan ziarah kuburnya. Ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab para tokoh-tokoh agama untuk menguatkan, untuk mengingatkan orang-orang yang ziarah kubur. Pertama, meluruskan niat. Yang kedua, tadab dan tata cara secara syar'i. Bagaimana tata cara ziarah kubur tadi? Mengingat mati, mengingat akhirat, mendoakan mereka. Tabarrukan itu ya bahwa kita bersalawat, menyapa, salam rohani kepada mereka. Tidak berarti kemudian minta-minta sama mereka. Dan yang paling penting, ingatkan ketika umat Islam yang ziarah sudah kuat imannya, bahwa mereka ketika ziarah itu sebagai wasilah saja. Tetapi iyyaka nasta'in, tetap mereka memohon kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita ziarah kubur, menyampaikan salam rindu kita, menyapa mereka dengan baca sholawat atau menyampaikan salam, itu sesuatu yang mustahabah, bahkan dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali dan oleh para ulama yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo kita melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah untuk ziarah kubur, karena begitu banyak manfaat, sambil kemudian mengokohkan keimanan kita, menguatkan tauhid kita. Jangan kita terjebak kepada sesuatu yang tidak benar. Kita menjadikan orang yang kita datangi, kemudian kita sembah, kita kultuskan, bahkan kita minta-minta sama mereka.
yang boleh yang sampai dalam batas adalah tabarrukan, meminta keberkahan, niatkan untuk mengambil energi positif keberkahan dari orang-orang yang kita ziarahi. Semoga ada manfaatnya. Mohon dibukakan pintu maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.